Perkenalkan, nama saya Devi Rahmawati dengan NIM C1C021114 dari kelas R12. Di sini saya akan menjelaskan materi perhitungan dari PPh pasal 21 untuk karyawati, untuk subjek pajak yang pindah tugas, dan untuk penghasilan berupa upah. Perhitungan PPh pasal 21 untuk karyawati. Sesuai dengan katanya yaitu karyawati, artinya subjek pajak ini berjenis kelamin perempuan. Yang sesuai di soal itu Amelia dengan status menikah dan memiliki 3 anak, gajinya 7 juta per bulan dengan iuran pensiun 50.000 per bulan, jaminan hari tuanya 2%, kecelakaan kerjanya 1%, kematiannya 0,3% dan uang lemburnya 3 juta. Untuk mencari penghasilan bruto per bulannya itu gaji sebulan ditambah lembur ditambah premi-premi, itu dapatlah penghasilan brutonya 10.091.000 dikurang dengan biaya jabatan, biaya pensiun dan jaminan hari tua, dapatlah penghasilan itu sebulannya itu 9.401.000. Mencari penghasilan itu setahunnya, itu penghasilan itu sebulan tadi dikali 12, hasilnya 112.812.000 dikurangi dengan PTKP-nya. PTKP di sini karena untuk karyawati dia hanya wajib PTKP pada lapisan wajib pajak orang pribadi saja, karena sesuai di soal ini suaminya bekerja dan suaminya bekerja, itu jumlah PTKP-nya berarti 54 juta. Dapatlah penghasilan kena pajak setahunnya 58.812.000. Lalu dicari PPh pasal 21 terutangnya itu 5% dikali penghasilan kena pajak setahun tadi, dapatlah hasilnya 2.940.600 rupiah. Untuk mencari PPh 21 sebulannya itu dikalikan 12, dapatlah dibagi 12, dapatlah hasilnya 245.050 rupiah. Perhitungan PPh pasal 21 untuk subjek pajak yang pindah tugas. Sesuai yang di soal yaitu ada Supri berstatus belum menikah, merupakan salah satu pegawai di PT Sentosa di Jakarta dengan gaji per bulannya 6 juta. Lalu tanggal 1 Juni ia dipindah tugaskan ke kantor cabang di Bandung. Tanggal 1 Oktober dipindahkan lagi ke kantor cabang Garut. Lalu iuran pensiunnya ada 80.000 per bulannya. Untuk pertama kita ngitung dulu PPh yang di kantor pusat di Jakarta, yaitu dari 1 Januari sampai 31 Mei, itu artinya ada 5 bulan. Jadi gajinya dikali 5 bulan, biaya iuran pensiunnya dikali 5 bulan, lalu udah dapat penghasilan netonya 5 bulan yaitu 28.100.000. Untuk mencari penghasilan neto setahunnya 12 dibagi 5 dikali 28.100.000, dapatlah hasilnya 67.440.000. PTKP-nya 54 juta, dapatlah penghasilan kena pajak setahunnya 13.440.000. Dikenai tarif lapisan 1 yaitu 5%, dapatlah hasilnya 672.000. Nah, PPh terutangnya untuk masa Januari sampai Mei 5 bulan yaitu 672.000 dikali 5 dibagi 12, dapatlah hasilnya 280.000. Nah, PPh yang sudah dipotong untuk 280.000 ini dibagi 5 untuk ngitung per bulannya yaitu 56.000. Selanjutnya untuk pengisian bukti pemotongan PPh pasal 21 untuk formulir 1721A1 di kantor Jakarta. Itu perhitungannya sama seperti yang di kantor Jakarta tadi, cuman ini untuk pengisiannya yaitu PPh 21 kurang lebih dipotongnya itu nihil. Selanjutnya menghitung PPh pasal 21 ketika subjek pajak bekerja di Bandung, yaitu yang pertama penghasilan itu di Bandungnya dikali 4 karena 4 bulan dari 1 Juni sampai 30 September itu 4 dikali 6 juta, dapatlah penghasilan brutonya 24 juta, lalu dikurang biaya jabatan, dikurang sama biaya pensiun juga, dapatlah penghasilan itu di Bandungnya
Rp22.480.000. Lalu menghitung penghasilan neto yang selanjutnya, itu penghasilan neto di Jakarta 28.100.000. Ini penghasilan neto yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan. Itu jumlah penghasilan 9 bulan 50.580.000 itu didapat dari jumlah penghasilan neto di Bandung ditambah penghasilan neto di Jakarta. Lalu penghasilan neto 9 bulan itu jika disetahunkan dikali 12 dibagi 9 itu dapatlah 67.440.000. Lalu dikurang PTKP 54 juta dapatlah 13.440.000. Dikenakan tarif lapisan 1 yaitu dapatlah 672.000. Lalu 672.000 dikali 9 dibagi 12 hasilnya 504.000 itu. Selanjutnya PPh pasal 21 yang sudah dipotong di Jakarta 280.000 sesuai perhitungan yang pertama tadi. PPh 21 terutang di Bandungnya artinya 504.000 dikurang 280.000 dapatlah 224.000. Untuk ini 224.000 dibagi 4 bulan dapatlah hasilnya 56.000. Jadi PPh pasal 21 kurang lebih potongnya itu nihil. Pengisian bukti pemotongan PPh pasal 21 formulir 1721 A1 untuk di kantor Bandung. Ini penghitungannya sesuai sama yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Dapatlah PPh pasal 21 kurang lebih dipotongnya itu nihil. Lalu penghitungan PPh pasal 21 yang ketika subjek pajak bekerja di cabang Garut. Itu dia artinya dari 1 Oktober sampai Desember, 31 Desember itu ada 3 bulan. Jadi gajinya dikali 3, iuran pensiunnya dikali 3, dapatlah penghasilan neto di Garutnya itu 16.860.000. Lalu nomor 2 penghasilan neto di Jakartanya tadi 28.100.000, penghasilan neto di Bandungnya 22.400.000. Dijumlahkan ketiga penghasilan itu dapatlah penghasilan setahunnya 67.360.000. Lalu dikurang PTKP pajak pribadinya 54 juta dapatlah 13.360.000. Lalu dikenakan tarif lapisan 1 5% dapatlah hasilnya 668.000. Lalu PPh 21 terutang di Jakarta dan Bandung sesuai dengan 1721 A1 itu 504.000. Lalu ada PPh 21 terutang di Garutnya itu ada 168.000. Untuk PPh 21 sebulan yang harus dipotong di Garut yaitu 168.000 dibagi 3 sesuai bulannya di Garut ya, jadinya hasilnya 56.000. Selanjutnya yaitu pengisian bukti pemotongan PPh pasal 21-nya untuk yang di kantor Garut itu sesuai perhitungan tadi dapatlah PPh pasal 21 sebulan yang harus dipotong di Garut itu 56.000 per bulannya dikali 3 yaitu 3 bulan dapatlah 168.000. Dan PPh pasal 21 kurang lebih dipotongnya itu nihil. Perhitungan PPh pasal 21 untuk penghasilan yang berupa upah sesuai di soal yaitu ada Fatur belum menikah bekerja sebagai perakit TV. Upah yang diterimanya 150.000 per TV dan dibayarkan tiap minggu. Dalam 6 hari Fatur merakit sebanyak 25 TV dengan upah berarti 25 dikali 150.000 yaitu 3.750.000. Maka hitunglah PPh pasal 21 untuk Fatur ini. Upah seharinya itu artinya 3.750.000 dibagi 6. 1 minggu dia bekerja dalam 6 hari. Itu dapatlah 625.000. Ini upah di atas upahnya sudah 500. Upah ini sudah di atas 450.000 per harinya. Artinya sudah dikenai PPh pasal 21. Itu dikurang 625.000 dikurang 450.000 dapatlah 175.000. Upah seminggu terutang pajaknya itu 6 dikali 175.000 dapatlah 1.050.000. Lalu PPh pasal 21 nya tarif pertama lapisan pertama
itu ada 5% dikali 1.050.000, hasilnya 52.500. Nah, ini 52.500 inilah yang akan dibayarkan faktur untuk PPh pasal 21 per minggunya.